Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat untuk bapak-bapak semua, khususnya yang kini sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Izinkan saya, Dr. Tifa dari podcast Kesehatan Official, membuka video ini dengan satu kenyataan yang mungkin terasa pedih, tapi terlalu sering saya temui di lapangan. Banyak pria diam-diam merasa dirinya sudah tidak lagi utuh sebagai laki-laki. Bukan karena sakit berat, bukan karena tidak lagi punya pasangan, tapi karena tubuhnya tak lagi merespon seperti dulu. Dulu, bangun pagi masih bisa ereksi dengan kuat. Sekarang, bahkan untuk merasa bergairah pun sulit. Dulu, ia merasa percaya diri di hadapan istri. Sekarang, lebih sering menghindar dan diam. Yang menyedihkan, banyak dari mereka percaya bahwa ini adalah bagian yang tak terhindarkan dari penuaan. Padahal, bukan usia yang mencabut fungsi seksual pria, melainkan kebiasaan kecil yang diabaikan setiap hari. Tanpa disadari, kita membiarkan tubuh kehilangan sinyal vitalitasnya sedikit demi sedikit. Saya telah mendampingi para pria usia lanjut di berbagai daerah Indonesia, dari desa-desa di Jawa hingga pinggiran kota besar selama lebih dari 3 dekade. Dan saya belajar satu hal penting. Kekuatan pria tidak hilang karena umur, tetapi karena ia berhenti merawat dirinya sendiri. Di video ini, saya ingin mengajak Bapak untuk memulihkan kembali apa yang pernah dimiliki. Bukan dengan obat mahal, bukan dengan janji kosong, tapi melalui 4 latihan dan kebiasaan alami yang bisa Bapak lakukan di rumah mulai hari ini. Jika Bapak siap mengambil kembali kendali atas tubuh dan kepercayaan diri, mari kita mulai bersama. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membagikan 4 kebiasaan sederhana yang dampaknya luar biasa. Bukan hanya untuk mendukung ereksi dan gairah, tapi juga untuk mengembalikan rasa percaya diri yang mungkin sudah lama hilang. Langkah-langkah ini tidak memerlukan alat khusus, tidak memerlukan biaya besar, dan bisa dilakukan oleh siapa saja di usia 60 tahun ke atas, bahkan oleh pria yang sudah lama tidak aktif secara seksual. Semua yang akan Bapak dengar di sini adalah pendekatan yang saya terapkan langsung dalam praktik sehari-hari. Hasilnya nyata, perubahannya bisa dirasakan dalam waktu singkat bila dilakukan dengan konsisten. Dan jika Bapak menyimak sampai akhir video ini, saya akan mengungkap satu kebiasaan di malam hari yang mungkin tampak sepele, tapi justru diam-diam merusak kesehatan seksual pria setiap malam tanpa disadari. Jika topik ini terasa dekat dengan kondisi Bapak, mohon berikan komentar dengan menulis angka 1. Namun jika Bapak merasa belum terlalu perlu, tidak apa-apa. Tulis angka 0. Umpan balik ini akan membantu saya menyusun materi yang lebih sesuai dengan kebutuhan Bapak. Menguatkan otot dasar panggul seringkali dilupakan, padahal sangat menentukan. Bapak pernah merasa buang air kecil jadi tidak sekuat dulu, atau ereksi mudah sekali menghilang saat berhubungan. Itu bukan karena tubuh Bapak rusak, melainkan karena ada satu bagian penting yang pelan-pelan melemah tanpa disadari. Otot dasar panggul. Letaknya memang tersembunyi, tapi perannya sangat besar. Otot ini menopang kandung semih, usus, dan tentu saja penis. Dalam dunia medis, otot dasar panggul dikenal sebagai bagian dari core support system. Ia terhubung langsung dengan syaraf parasimpatik yang mengatur refleks ereksi secara otomatis, bahkan tanpa rangsangan seksual. Otot inilah yang membantu menjaga darah tetap berada di dalam penis selama ereksi berlangsung. Selain itu, ia juga menjadi kunci dalam mengontrol ejakulasi dan mempertahankan kekuatan saat berhubungan. Seiring bertambahnya usia, otot ini bisa melemah, dan saat itu terjadi, kemampuan kita sebagai pria ikut menurun. Namun kabar baiknya, otot ini bisa dilatih kembali, sama seperti otot tangan atau kaki. Saya masih ingat satu pasien bernama Pak Juhri, usia 65 tahun, tinggal di Bekasi. Ia datang ke klinik dengan wajah muram dan berkata, "Saya malu, Dok. Saya sering bocor saat tertawa, dan saya juga mulai merasa tidak berguna di depan istri." Setelah kami bicara lebih dalam, saya minta beliau mencoba latihan otot dasar panggul yang dikenal sebagai latihan Kegel. Caranya sederhana. Bayangkan saat kita sedang buang air kecil, lalu tiba-tiba ingin menghentikannya di tengah aliran. Otot yang menahan itulah yang perlu dilatih. Kencangkan otot itu beberapa detik, lalu lepaskan. Bisa dilakukan sambil duduk santai, menonton TV, atau bahkan berbaring di tempat tidur. Tidak ada yang tahu, tapi tubuh Bapak akan merasakannya. Pak Juhri melakukannya 2 hingga 3 kali sehari, masing-masing hanya beberapa menit. 2 minggu kemudian beliau datang lagi dengan wajah berbeda. Saya sudah bisa tidur semalaman tanpa terbangun ke kamar mandi, dan yang paling penting, saya mulai tersenyum lagi di hadapan istri saya. Latihan ini tidak memerlukan alat bantu, tidak mengganggu rutinitas, dan aman tanpa efek samping. Tapi efeknya luar biasa. Bukan hanya untuk ereksi, tapi juga untuk rasa percaya diri. Kalau Bapak merasa tubuh sudah tidak seperti dulu, mulailah dari hal kecil ini.
Hanya beberapa menit sehari karena tidak ada hasil instan. Tubuh pria tidak menua dalam semalam, ia hanya menua saat kita berhenti mengajaknya bergerak. Ereksi bukan sekedar urusan otot, tapi sangat bergantung pada aliran darah. Dan hal ini bisa Bapak latih setiap hari, bahkan tanpa melakukan hubungan seksual. Coba bayangkan, setiap pagi kita rutin menyiram tanaman agar tetap segar dan hidup. Tapi bagaimana dengan tubuh kita? Khususnya bagian yang satu itu. Banyak pria usia lanjut merasa fungsi seksualnya menurun karena sudah lama tidak berhubungan. Padahal, inti masalahnya bukan seberapa sering berhubungan, tapi sirkulasi darah yang mulai melambat. Penis, seperti organ tubuh lainnya, butuh oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah. Jika alirannya tidak lancar, jaringan bisa kehilangan elastisitas, pembuluh darah menyempit, dan respon terhadap rangsangan menjadi lemah. Salah satu pasien saya, Pak Rosid dari Surabaya, mengalami hal ini setelah stroke ringan. Ia berkata, "Saya tidak pernah lagi mengalami ereksi pagi, padahal dulu selalu ada." Saya menjelaskan bahwa ada cara alami menjaga sirkulasi darah tetap aktif. Tidak perlu obat, tidak perlu alat mahal, cukup stimulasi ringan tanpa niat mencapai klimaks. Bisa dengan alat vakum medis atau cukup menyentuh diri secara lembut beberapa menit sehari. Tujuannya bukan mencari kenikmatan, melainkan memastikan darah tetap mengalir dan jaringan tetap aktif. Setelah 3 minggu rutin, Pak Rosid melapor dengan mata kerkasih. "Saya tidak menyangka hanya dengan itu ereksi pagi saya bisa kembali. Latihan ini penting bukan hanya untuk ereksi, tapi juga mencegah pengerasan jaringan atau kelengkungan penis akibat penyakit Peyronie. Ingat, seperti jantung yang perlu olahraga, organ vital pun perlu dilatih agar tetap hidup. Mulailah dengan lembut, dengan niat merawat, bukan menghibur diri, itu sudah lebih dari cukup untuk menjaga kehidupan di dalam tubuh tetap menyala." Menjaga kebersihan organ vital menjadi fondasi penting bagi kesehatan pria, apalagi di usia lanjut. Kulit di area penis, terutama bila belum disunat, memiliki banyak lipatan yang mudah lembab, tempat ideal bagi keringat, bakteri, dan jamur berkembang. Di usia lanjut, kulit lebih tipis dan sensitif sehingga lebih rentan iritasi dan infeksi. Saya pernah bertemu Pak Sulaiman, usia 71 tahun, pensiunan petani dari Demak. Ia mengeluhkan rasa perih dan gatal berulang di ujung penis. Awalnya, beliau kira itu hanya iritasi karena cuaca panas. Namun setelah diperiksa, ternyata ada infeksi jamur karena area di balik kulup tidak dibersihkan dengan benar dan sering dibiarkan lembab. Solusinya sederhana, gunakan air hangat, sabun lembut tanpa pewangi, dan bersihkan dengan lembut termasuk di bawah kulup bila belum disunat. Setelah itu, keringkan dengan handuk bersih. Jangan lupa membersihkan diri setelah berhubungan karena sisa cairan bisa mengganggu pH kulit. Untuk pria yang kulitnya kering, gunakan pelembab hipoalergenik 1 hingga 2 kali seminggu. Merawat kebersihan penis bukan berlebihan. Ini bentuk tanggung jawab pada tubuh dan bentuk penghormatan kepada pasangan. Mulailah dengan menambah 1 atau 2 menit saat mandi untuk memberi perhatian pada area ini. Tubuh akan membalasnya dengan kenyamanan dan rasa percaya diri. Jika Bapak merasa tubuh sehat tapi ereksi tetap sulit, bisa jadi bukan fisik yang lemah, melainkan pikiran yang lelah. Ereksi tidak dimulai dari tubuh, melainkan dari otak. Setiap gairah dan rangsangan diproses lebih dulu di kepala. Namun seiring bertambahnya usia, banyak pria membawa beban pikiran berat, stres, kesepian, rasa bersalah, atau kehilangan pasangan. Saya ingat Pak Darto usia 66 tahun dari Yogyakarta, secara fisik ia sehat, tapi merasa kosong dan tak terhubung lagi dengan tubuhnya. Setelah berbincang, ternyata ia menyimpan tekanan batin dan rasa gagal sebagai suami. Kami mulai latihan sederhana. Pernapasan tenang setiap pagi selama 5 menit. Tarik napas pelan selama 4 detik, tahan 4 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 detik. 2 minggu kemudian ia merasa lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan ereksi pagi muncul kembali. Latihan seperti ini menurunkan hormon stres atau kortisol yang selama ini menghambat aliran darah. Saat stres turun, tubuh kembali bekerja secara alami. Selain itu, biasakan diri untuk hadir penuh di saat ini, mindfulness. Jangan terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan, karena vitalitas sejati tumbuh saat tubuh dan pikiran kembali selaras. Berikan ruang pada tubuh. Tahukah Bapak, jenis pakaian yang dipakai saat tidur bisa mempengaruhi kualitas ereksi pagi. Banyak pria terbiasa tidur dengan celana dalam ketat, padahal tekanan di area selangkangan dapat mengganggu sirkulasi dan ereksi nokturnal, yaitu ereksi alami yang seharusnya terjadi beberapa kali saat tidur. Saya pernah menyarankan Pak Mahfud, pensiunan guru dari Solo, untuk mencoba tidur tanpa celana dalam selama 2 minggu. Awalnya beliau ragu, tapi setelah seminggu, ia merasa tidurnya lebih nyenyak, area selangkangan lebih kering, dan ereksi pagi kembali muncul. Solusinya sederhana, tidur tanpa celana dalam, atau gunakan celana tidur longgar berbahan katun. Biarkan Solusinya sederhana.
Tidur tanpa celana dalam atau gunakan celana tidur longgar berbahan katun. Biarkan tubuh bernafas dan bergerak bebas saat malam. Kadang perubahan besar dimulai dari keputusan kecil. Dalam hal ini bukan menambah sesuatu tapi mengurangi yang menghambat. Penutup. Jika Bapak masih menyimak hingga bagian ini, berarti Bapak adalah pria yang tidak mudah menyerah. Dan itu saja sudah menjadi tanda bahwa tubuh Bapak pun belum menyerah. Ia hanya menunggu untuk diajak kembali bergerak. Kita sudah membahas 4 kebiasaan inti. Memperkuat otot dasar panggul untuk mengembalikan kontrol, melatih aliran darah agar penis tetap aktif, menjaga kebersihan sebagai perlindungan jangka panjang, menenangkan pikiran agar tubuh bekerja tanpa gangguan, serta satu kebiasaan malam sederhana, hindari pakaian ketat saat tidur. Semua langkah ini bukan sihir, tapi bila dilakukan dengan konsisten, tubuh akan merespon, kepercayaan diri akan tumbuh kembali, dan hubungan dengan pasangan pun membaik. Jika ada satu hal yang ingin saya, Dr. Tifa dari Podcast Kesehatan Official, Bapak ingat dari video ini, maka itu adalah bukan usia yang mengambil kekuatan pria, tapi keputusan untuk berhenti peduli. Selama Bapak masih punya semangat untuk mencoba, tubuh Bapak masih punya kesempatan untuk bangkit. Mulailah dengan satu langkah kecil, latihan pernafasan 5 menit atau kebersihan setiap pagi. Lakukan selama 7 hari dan rasakan bedanya. Jika video ini bermanfaat, mohon bantu bagikan kepada teman, saudara, atau siapapun yang mungkin diam-diam sedang berjuang. Bisa jadi ini awal percakapan jujur antara ayah dan anak, yang mungkin sulit dimulai tapi sangat dibutuhkan. Jangan lupa klik berlangganan, nyalakan lonceng notifikasi dan ketik angka 1 di komentar jika Bapak siap memulai kembali. Tahun-tahun terbaik dalam hidup tidak selalu ada di belakang. Kadang saat kita berani berkata, saya mau berubah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.